Oke ya, yang bisa on kamera boleh, biar saya ada temennya. Oke, jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas nasi kanker, cuma kita approach-nya beda. Kemarin kita ke biologinya, sekarang ke imunologinya. Sudah siap ya? Silakan siapkan kertas, kemudian pulpen, sambil mencatat apa yang sambil saya jelaskan. Ya, adik-adik udah merangkum itu ya di buku imunologi. Nanti akan membantu ketika saya menjelaskan di bagian terakhir, bagian imunoterapi. Ya, saya mulai ya. Ya, imunologi tumor, topik kita hari ini. Ya, outline-nya pertama saya akan jelaskan tentang sekilas tentang kekebalan tumor. Artinya sistem kekebalan tubuh terhadap tumor. Yang kedua tentang apa itu antigen tumor. Berikutnya respon imun terhadap tumor. Berikutnya penghindaran respon imun oleh tumor. Dan kelima adalah strategi pengobatan atau imunoterapi untuk tumor. Oke, ada siap ya. Ya, sekilas tentang kekebalan tumor. Jadi tumor itu kan sebagai benda asing sebenarnya ya. Suatu sel yang sudah bertransformasi, nah itu dianggap sebagai benda asing oleh tubuh, sehingga dia pun dapat merangsang respon imun adaptif spesifik yang dapat mencegah atau membatasi pertumbuhan dan penyebaran dari kanker. Nah, tapi masalahnya respon imun tadi seringkali gagal. Karena apa? Nah ini ya, si tumor ternyata dia punya mekanisme khusus untuk menghindar. Oke, jadi dia kabur dari pengawasan dari respon imun inang. Yang kedua, dia sebenarnya punya ini ya penanda berupa ekspresi antigen, tapi yang terjadi dia itu menghilangkan gitu. Jadi dia itu kayak membuat kode tadi itu tidak dikenali oleh sistem imun. Itu pintar sekali ya si cancer ini. Nah, yang ketiga, ternyata pertumbuhan dan penyebarannya itu lebih cepat dibanding dari sistem pengendalian dari imun tubuh. Nah, sehingga hasilnya si sel imun tadi seringkali gagal. Nah, pengatasannya yaitu adalah terapi merangsang respon tersebut, merangsang respon imun tersebut ya, sehingga nanti sel T antitumor itu dapat diaktifkan secara efektif untuk membunuh sel tumor. Nah, ini yang bagian terakhir nanti yang akan saya bahas. Ini adalah sekilas umumnya. Oke, ini adalah bukti bahwa inflamasi limfositik berhubungan dengan tumor. Artinya, sebenarnya sel-sel imun itu berkontribusi untuk melawan sel tumor. Ini buktinya ya. Ditemukan adanya infiltrasi limfosit atau penyusupan ya. Jadi ini adalah gambar histologi imunohistokimia dari kanker payudara medular. Yang mana merah ini adalah sel ganas, sel tumornya ya. Kemudian yang kuning ini adalah infiltrat inflamasi yang kayak limfosit. Nah, jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya sel T itu melawan sel tumor gitu. Karena di temuan histologinya seperti ini, inflamasi. Kemudian sama di karsinoma ganas. Jadi yang kuning ini adalah infiltrat ya atau limfosit yang menyusup, dan di sini adalah si tumornya. Dan kemudian untuk yang gambar yang C, sel tumor itu yang warna biru ini ya. Kemudian yang coklat ini adalah warna
si sel CTL atau cytotoxic T lymphocyte atau sel TL CD8. Nah, dia berusaha untuk membunuh sel ini. Kemudian ini ada hasil ini ya, hubungan antara CD3 itu adalah molekul pada limfosit terkait dengan survival atau kelangsungan hidup bebas penyakit. Ternyata yang memiliki CD3 tinggi, dia juga survivalnya tinggi. Yang ini menunjukkan bahwa ini ya, yang sel T-nya itu aktif, maka kelangsungan hidupnya pun tinggi. Nah, semua bukti ini menunjukkan bahwa sel imun atau komponen imun itu berkontribusi untuk pengendalian tumor. Tapi ada masalah tadi ini ya. Jadi ternyata dia mengendalikan, tapi ternyata lebih rendah dibanding dengan kecepatan kapasitas dari pertumbuhan sel tumor tadi, sehingga gagal tadi itu ya. Nah, ini adalah bukti dan gambaran umum bahwa sel-sel imun itu berperan juga untuk mengendalikan atau menghambat pertumbuhan tumor. Tapi ternyata ada masalah. Nah, apa sih bagaimana sih maksudnya antara sel tumor tadi bisa dikenali oleh sel imun? Nah, ini karena dia memiliki namanya antigen tumor. Jadi antigen tumor ini spesifiknya disebut sebagai neoantigen atau antigen yang disandi oleh gen yang bermutasi. Nah, tadi itu ya, si tumor tadi itu dia sebenarnya adalah benda asing karena dia sudah mengalami transformasi dari sel normal, sehingga itu bisa memainkan sistem imun. Nah, dia memiliki namanya antigen tumor tadi disebut sebagai neoantigen. Neoantigen itu adalah hasil dari gen yang termutasi pada klon sel tumor tertentu. Nah, dari mana neoantigen ini muncul? Nah, ini ada dua ya, saya tuliskan di sini. Kebanyakan itu dari gen yang bermutasi secara acak. Nah, ini disebut sebagai passenger mutation atau mutasi penumpang ya. Nah, tapi bisa juga jarang, tapi ya onkogen dari produk dari onkogen yang bermutasi atau gen penekan tumor suppressor gen yang terlibat dalam onkogenesis. Ini sudah saya ceritakan tahun lalu. Ada dua jenis, ada onkogen, ada tumor suppressor. Nah, jika keduanya itu bermutasi, sama, dia juga bisa memunculkan neoantigen ini. Tapi kebanyakan adalah yang pertama ini ya, dari mutasi acak atau passenger mutation. Untuk yang driver mutation yaitu pada onkogen dan tadi itu dia jarang berperan sebagai neoantigen. Nah, berikutnya neoantigen ini juga bisa muncul karena dari virus onkogenik. Jadi kemarin saya ceritakan ya, ada beberapa virus yang bisa menyebabkan tumor. Contohnya HPV, Human Papillomavirus, dan Epstein-Barr virus. Dia juga bisa menyebabkan munculnya neoantigen. Nah, ini gambaran untuk menjelaskan tumor neoantigen. Jadi pada sel normal, ini kan ada DNA yang ada di inti sel. Kemudian dia disandi menjadi protein. Nah, ini adalah antigen normal ya. Self antigen, sehingga dia tidak membangkitkan sistem imun. Normal self peptide ditampilkan ke MHC, non-responding T cell due to tolerance. Jadi kalau antigennya itu antigen normal, antigen diri, dia tidak dikenal oleh sel imun karena dianggap teman. Tapi jika pada sel tumor, nah kan si gennya ini mengalami mutasi ya, mengalami mutasi random tadi, nah sehingga mutasi tadi membuat peptidanya itu berbeda dibanding dengan yang normal. Nah, ketika itu disajikan oleh MHC, nah maka muncullah neoepitop tadi, neoantigen tadi. Nah, sehinggalah si sel T, terutama adalah sel T CD8, nanti dia bisa merespon. Ini adalah mutasi pada somatik tadi. Nah, yang kedua saya bilang tadi ada dari virus. Jadi virus dia menyisipkan gennya ke viral ini, viral gen disisipkan ke DNA host. Nah, akhirnya viral antigen tadi
tersajikan juga peptidanya gitu. Nah, akhirnya peptida tadi dikenali juga sebagai benda asing. Nah, akhirnya si respon imun bisa bangkit. Jadi ini sangat jelas ya perbedaan penyajian antigen pada normal dan tumor yang disebabkan oleh mutasi pada somatik atau bawaan dari virus onkogenik. Yang mana keduanya ini akan menyebabkan bangkitnya respon ini. Ya, gimana jelas untuk konsep neoantigen dan bedanya dengan sel normal? Jangan pada pertanyaan. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jadi intinya bahwa sel imun dia butuh antigen untuk bisa berespon. Dia untuk bisa berespon, dia harus bisa mengenali antigen. Nah, antigennya dari mana? Dari mutasi atau dari oncogenic virus. Gitu. Barulah si sel imun bisa bangkit. Nah, ini yang terkait dengan virus tadi. Contohnya ada virus Epstein-Barr. Iya, berhubungan dengan adanya kejadian limfoma sel B dan karsinoma nasofaring. Kemudian untuk HPV berhubungan dengan karsinoma cervix uterus, orofaring, dan tempat lainnya. Jadi tidak hanya di cervix, tapi juga pada tempat-tempat bagian atas juga dia bisa bermanifestasi ke sana. Nah, limfoma terkait EBV dan kanker cervix terkait HPV ini muncul lebih sering pada individu yang imunosupresi, seperti penerima alograf yang menerima terapi imunosupresif. Jadi ketika ada dia menerima cangkok gitu, cangkok apapun, kemudian dia mendapat obat imunosupresan. Nah, ternyata dia lebih mudah untuk atau lebih sering muncul kejadian ini, limfoma terkait Epstein-Barr virus dan kanker cervix terkait HPV. Dan satu lagi pada kelompok pasien dengan AIDS. Anda tahu ya bahwa AIDS itu acquired immune deficiency syndrome. Jadi sindrom imunodefisien yang artinya sistem imunnya lemah. Nah, ternyata kelompok ini juga lebih ditemukan limfoma dan juga kanker cervix terkait virus ini. Nah, ini menunjukkan bahwa karena sistem imunnya lemah sehingga keterkaitan antara kejadian kanker dan virus ini menjadi tinggi. Nah, ini adalah menambah bukti bahwa ada keterkaitan sistem imun dengan kanker. Itu yang ingin saya tekankan. Nah, kemudian produk dari virus onkogenik itu berfungsi sebagai antigen tumor dan memunculkan respons sel T spesifik. Nah, sehingga ini bisa menjadi target untuk pembasmian tumor yang diinduksi oleh virus. Nah, utamanya untuk yang tadi ya, untuk si HPV bisa dikembangkan vaksinnya. Nah, itu karena diketahui adanya antigen tumor yang bertanggung jawab terhadap respon imun yang tadi itu antigen tadi dikodekan oleh gen virus. Nah, berikutnya tumor antigen ini bisa juga berasal dari sebenarnya itu pada sel normal ada, cuma bedanya ini terjadi ekspresi yang berlebihan, nah gitu ya. Jadi ini yang saya bilang kemarin ada istilah amplifikasi. Gitu. Jadi sebenarnya itu ada pada orang normal juga. Nah, tapi karena dia mengalami overekspresi atau ekspresi berlebih, dia pun bisa bisa terdeteksi oleh sistem imun dan akhirnya nanti bisa membangkitkan respon imun. Apa itu misalnya? Ini ada 3 contoh ya. Contohnya adalah antigen yang pada normal dia itu tidak terekspresi ya. Jadi karena apa? Karena adanya metilasi. Jadi kalau ini dimetilasi gennya, maka dia tidak terekspresi. Ini pada kondisi yang normal. Tapi jika pada kanker sel, pada tumor tadi, ternyata gen tadi itu metilnya hilang gitu ya. Jadi gennya tadi
kalau nggak termetilasi, maka dia akan terekspresi. Nah, kalau terekspresi, maka dia bisa membangkitkan sistem imun. Nah, ini mekanisme pertama, bagaimana protein seluler tadi yang pada normal itu adalah sebenarnya antigen normal, cuma pada kondisi tumor ini dia bisa mengalami ekspresi yang berlebih. Pertama karena adanya modifikasi pada ini ya, metil yang membuat tadi muncul. Yang kedua, overekspresi oncogenik protein. Karena amplifikasi. Nah, ini saya contoh terkenal yaitu adalah HER2. Jadi HER2 itu dia terekspresi pada kanker payudara. Jadi sering ya disebut sebagai HER2 positif. Nah, sebenarnya HER2 itu penting juga pada sel normal untuk growth ya, untuk pertumbuhan gitu. Tapi jumlahnya adalah sedikit, small amount. Bedanya pada sel tumor dia mengalami amplifikasi sehingga kita lihat dia ini ya terekspresi sangat besar gitu, large amount of protein. Lihat, jadi yang akibatnya karena dia terekspresi dalam jumlah berlebih, maka akhirnya membangkitkan alarm dari respon imun tadi sehingga dia bisa dikenali dan bangkitlah sistem imun. Nah, ini mekanisme yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau ini pada oncogenik proteinnya, kalau ini increase number of cell expressing tissue specific protein. Contohnya adalah tirosinase pada melanoma. Melanoma itu kanker kulit ya. Jadi pada mekanisme ini dilihat ada banyak sel yang mengekspresikan tirosinase gitu. Nah sama, jadi jumlahnya tiap sel sama, tapi jumlah selnya yang beda. Nah itu yang banyak. Nah akhirnya sama juga bisa membangkitkan respon imun. Ya, untuk ketiga mekanisme ini dari intinya adalah ekspresi berlebih. Ada pertanyaan tidak? Tahu bedanya ya. Jadi ada tiga. Pertama, yang karena ada metilasi tadi membuat selnya itu muncul, gennya muncul, terekspresi. Yang kedua adalah amplifikasi, jadi jumlahnya banyak. Yang ketiga, sel yang menyajikan itu banyak. Nah itu, jadi mekanismenya berbeda, tapi endingnya sama, terjadinya ekspresi yang berlebihan dari tumor antigen. Oke ya, bisa diikuti. Saya lanjutkan. Ya, terapi tumor antigen lainnya, jadi selain dari tadi yang disebutkan, juga ada yang lain-lain, yaitu namanya antigen oncofetal. Apa itu? Jadi oncofetal itu dia diekspresikan tinggi pada jaringan janin, ya, atau pada beberapa jenis tumor tertentu. Nah, pada dewasa dia enggak. Nah, sehingga seringnya CEA misalnya atau CD66 atau alpha fetoprotein, dia adalah contoh antigen oncofetal yang umumnya diekspresikan oleh karsinoma tertentu. Jadi pada pada diagnosis ya mungkin. Jadi dilihat CEA-nya tinggi atau tidak. Nah, kalau dia tinggi pada kanker tertentu bisa jadi dia adalah menderita kanker tersebut. Tapi ini bukan marker yang spesifik ya, jadi tidak menjadi gold standar bahwa CEA ini penentu dari dia mengalami tumor atau tidak. Nah, yang lain selain oncofetal antigen juga ada namanya antigen glikolipid atau glikoprotein yang telah diubah. Misalnya adalah musin 1, MUC1. Dia diekspresikan dengan cara yang tidak terpolarisasi, dan dia mengandung karbohidrat spesifik tumor dan epitop peptida baru yang dapat dideteksi dengan antibodi monoklonal tikus. Ya, ini adalah tumor antigen lainnya yang terdeteksi juga pada tumor, tapi saya katakan ini bukanlah penanda khusus, sehingga mungkin tidak menjadi pengecekan rutin untuk deteksi tumor. Tapi ada arah ke sana. Oke, sekarang sudah selesai ya di bahasan yang ke Romawi 2, yaitu terkait apa tadi sekilas dan kemudian tentang tumor antigen.
Oke. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke yang ketiga? Belum, Pak. Ya, bisa diikuti ya. Ya, sejauh ini paham? Yang saya tahu Belum, ini Pak. ya. Ini ada berapa cowoknya satu kelas? 5, Pak. Biasanya Ada anak 5, farmasi Pak. itu di cowoknya ya, di mana-mana itu. Oke, saya lanjut kalau demikian. Yang ketiga, sekarang kita bahas bagaimana respon imun terhadap tumor. Nah, ini. Kita tahu ya bahwa perangkat sistem imun ini bermacam-macam, bisa berupa komponen seluler atau humoral. Untuk komponen seluler di sini yang terlibat pada tumor sebenarnya banyak ya, cuma saya tuliskan 4 saja di sini, yaitu ada sel T, sel NK, dan makrofag. Dan kemudian untuk yang humoral ini adalah antibodi. Yang sekarang kita lihat satu persatu bagaimana si sel T, antibodi, sel NK, dan makrofag ini bertarung melawan tumor. Jadi yang pertama kita lihat, jadi sebenarnya dari sekian banyak limfosit yang berperan utama atau pemeran utamanya itu adalah CTL CD8+, atau CTL ini adalah cytotoxic T lymphocyte. Jadi dia adalah yang utama ya. Kita lihat di sini, biasanya kalau sel yang ada di sini itu ya namanya sebagai adenokarsinoma, dia ada massa di sini ya. Kemudian apa yang terjadi? Kita ingat bahwa kita ingat ya ada sel dendritik. Sel dendritik itu adalah APC yang sangat poten. Dia yang terjadi adalah dia mengambil atau ini ya pick up antigen dari tumor itu sama. Jadi dia kemudian dibawa ke nodus limfe. Ini seperti yang kayak pengambilan dia mikroba itu ya. Jadi dia juga sama mengambil antigen tumornya, disajikan, nah akhirnya dibawa ke limfosit T. Nah, ini udah menyajikan si antigennya. Nah, kemudian ada T sel yang memiliki TCR yang cocok dengan antigen ini gitu. Nah, sehingga ketika ada kecocokan, maka dia akan aktif berproliferasi ini ya, lihat berproliferasi, ada ekspansi klonal di sini. Nah, kemudian yang udah spesifik terhadap antigen tadi dikirim atau bermigrasi ke sel tumor tadi. Ini adalah tentara yang sudah terlatih beratnya ya. Tentara yang sudah tahu siapa yang akan diserang. Gitu. Jadi bukan naif lagi, ini adalah sel T efektor. Tapi yang ini adalah si sel T CD8. Nah, disinilah nanti yang dia mengikat ke antigen yang sudah disajikan oleh MHC pada sel tumor ini, dan akhirnya nanti dia yang akan membunuh. Ya, kalian masih ingat nggak bagaimana si sel CTL CD8 melakukan pembunuhan untuk musuhnya? Kemarin sebelum meet saya udah jelaskan. Masih kan nggak? Melalui enzim apa? Ayo. Ada 2 enzimnya. Mekanisme efektor dari sel T CD8. Apa dan apa? Ini lihat tuh. Gambarnya CTL killing of tumor cell. Jadi si sel CTL itu membunuh dari sel tumor. Nah, ini dipicu apoptosis ya. Nah, tapi bagaimana itu caranya? Pakai enzim apa? Ayo. CD8+ CTL. Mana Hans? Hans ingat nggak Hans? Izin granzim dan perporin bukan? Ya, bagus ya. Ya itu. Tadi siapa yang jawab tadi? Fania, Pak. Fania, ya. Ya, bagus ya Fania. Jadi perforin dan granzim itu yang dikeluarkan oleh si CTL CD8 yang membuat si kankernya itu apoptosis. Oke ya. Jadi seperti ini ceritanya.
Ingat pemeran utama adalah CD8 CTL. Nah, sel-sel T helper CD4 dia juga berkontribusi ya, beberapa mekanisme ya macam-macam, tapi dia membantu saja. Tapi ini adalah pemeran utama. Oke, kita lihat video ya, bagaimana si sel T limfosit CTL itu bertarung melawan tumor. Tunggu bentar. Ya, induksi sel T CD8. Oke, ya. Ya, ini ya. CD8 T cell responses to tumors may be induced by tumor selnya punya cross-priming or antigen. cross-presentation, in Ingat, which ini the adalah tumor sel cells dendritik. or tumor antigens or both are taken up by dendritic cells, processed and presented Kemudian to T cells. disajikan In some cases, antigennya. co-stimulators expressed by these antigen-presenting Yang biru cells biasanya provide the second CTL ya, signals for the CD8. Ini differentiation of the CD4-nya CD8 T membantu dia. cells. Akhirnya terus si sel The antigen-presenting CD8-nya cells aktif. may also stimulate CD4 helper T cells, Nah, lihat which may provide signals. Sel T CD4 itu membantu untuk pembentukan kostimulator sehingga ininya makin ini ya, makin kuat responnya sehingga nanti ini pun responnya semakin kuat. Nah, berikutnya dia juga mengeluarkan sitokin yang memperkuat dari respon ini. Itulah perannya si sel T helper CD4. For CTL development. Differentiated CTLs Nah, kemudian dia kill dikirim tumor ke cells tumor without a tadi requirement for untuk bertarung. co-stimulation or T cell help. Oke, ini ada yang menarik. Kalian lihat nggak sih? Coba ya, lihat yang pertama ya. Kalian mengamati nggak apa yang terjadi pada sel dendritik dan tumor? CD8 T cell responses to tumors may be induced by cross-priming or cross-presentation, in which the tumor cells or tumor. Nah, kalian lihat nggak apa yang terjadi barusan? Apa bedanya dengan kalau sel dendritik menangkap mikroba? Fania? Coba ulangi ya. Kalian harus bisa mengenali. Kita lihat tuh ya. Ini ada tumor sel, ini sel dendritik. Kita lihat. Induced by cross-priming or cross-presentation, in which the tumor cells or tumor antigens. Ya, tahuan nggak? Ada yang berbeda ya. Kalian lihat nggak tadi, lihat nih ya, sekali lagi coba. Cell responses to tumors may be induced by cross-priming or cross-presentation, in which the tumor cells or. Nah, pada pick-up tumor tadi yang diambil, yang dimakan oleh sel dendritik itu adalah semua sel tumornya. Ya enggak? Tadi lihat nggak? Jadi bukan hanya bagian dari ini, tapi sel tumornya ini yang dimakan semuanya, ditelan mentah-mentah ibaratnya gitu ya, sel tumor tadi. Nah itu yang ini disebut sebagai nanti ya presentasi silang tuh ya. Jadi diambil semua oleh si dendritik tadi. Itu yang ciri khasnya. Oke, saya lanjutkan. Oke ya, jadi antigen tumor diambil dari sel dendritik inang,
dan direspon di organ limfoid perifer atau sekunder, yaitu di nodus limfe. Kemudian yang sudah spesifik tadi, yang sudah dilatih tadi, akan bermigrasi kembali ke sini, ke tumor tadi, untuk berperang. Kemudian ada sel TCD4 tadi yang berkontribusi pada beberapa mekanisme melalui pembentukan molekul kostimulator dan ekspresi sitokin tertentu. Nah, ini yang tadi saya bilang ada namanya presentasi silang ya. Jadi kita lihat si sel tumornya tadi itu ditelan mentah-mentah gitu ibaratnya. Tumor sel dan antigen diambil oleh host APC, yaitu adalah sel dendritik. Nah, kalian perlu tahu kalau sel tumor menyajikan antigen kelas 1. Berbeda dengan pada ini ya, pada mikroba, terutama adalah bakteri, itu adalah antigennya itu lewat MHC kelas 2. Gitu. Jadi kalau MHC kelas 1 itu utamanya untuk menyajikan antigen endogenik ya. Jadi artinya antigen yang berasal dari sel itu sendiri. Karena sel tumor dia menyajikan antigen, tumor antigen itu di dalam. Nah, itu bedanya yang perlu kalian tahu bahwa dia sel tumor itu menyajikan antigennya itu lewat MHC kelas 1. Tetapi ketika udah sampai di sel dendritik, dia udah ditelan semua, ya dia lewat MHC kelas 2 gitu. Nah, ini perlu kalian tahu, ini konsep presentasi silang. Jadi diambil semua sel tumornya termasuk antigennya, kemudian dipresentasi lagi gitu oleh sel dendritik oleh MHC kelas 2. Nah, berikutnya ternyata campur ya di sini. Jadi MHC kelas 2 dan juga MHC kelas 1. Nah, MHC kelas 2 nanti yang buat pengikatannya ke sel T helper, karena sel T helper nanti pun berperan dalam pembentukan kostimulator. Tapi yang dia juga sama, sel dendritik juga, dia mengekspresikan ke MHC kelas 1 juga. Nah, ini yang nanti bisa mengenali si CD8 karena dikenal CD8 karena CD8 itu mengenali antigen pada antigen yang disajikan lewat MHC kelas 1. Nah, ini konsep presentasi silang yang perlu kalian tahu. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, akhirnya kejadian inilah yang membuat dibentuknya sel T dalam bentuk jumlah banyak tadi ya. Jadi proses ini kalau adik-adik tempatkan di sini, itu adalah di sini ya, di nodus limfe tadi. Jadi dia diambil, kemudian ada aktivasi limfosit TCD8 di sini. Nah, ini lebih detailnya ya, MHC yang terlibat dan aktivasi. Silakan ada pertanyaan. Saya numpang ngecas dulu ya, sambil di. Adik. Ayah bukti. Tidak mandi. Apa-apa ayah. Tidak mandi. Oke, saya lanjutkan ya. Bapak izin, Pak. Ya, gimana? Saya masih bingung yang tadi dari MHC kelas 2 ke MHC kelas 1 lagi. Itu maksudnya jadi yang dari MHC kelas 2 itu, Pak, yang antigen MHC kelas 1-nya tetap masih ada gitu maksudnya ya, Pak? Oh iya, ternyata masih ada ya. Saya lihat di sini, ini ada. Jadi sel dendritik punya dua jenis dia ekspresinya. MHC kelas 2 dia juga ada. MHC kelas 1 juga ada, lihat deh. Kakinya lihat aja, kalau 2 dia 2, kakinya 1. Nah, MHC kelas 2 nanti ini yang buat jatahnya si sel T CD4. Kalau di video tadi kan inget ya, ada sel T helper juga kan tadi. Nah, ini yang buat tempatnya si CD4 ini, kalau dia berikatan. Nah, untuk yang MHC 1 yang jatahnya buat si CD8. Nah, itu. Semua sel dendritik punya 2 MHC ini ya, Pak?
Oh, iya, saya bilang karena genetik itu sangat powerful ya, jadi dia sangat potensial gitu. Dan kaitannya untuk si sel untuk yang tumor, dia punya kemampuan mengekspresikan 2 MHC tadi. Kayak asid gitu ya. Ya, kasus yang 2 MHC ini disebutlah sebagai presentasi silang gitu ya. Ya, ini mungkin baru bagi adik-adik semua ya, karena emang belum saya ceritakan terkait. Jadi kalau kalian baca di jurnal atau buku teks cross presentation, nah ingat aja, oh berarti dia ada MHC 1-2, yang 2 buat CD4, yang 1 buat si CD8. Oke gitu, tapi sederhana kok. Oke, berikutnya tadi saya katakan ada limfosit tadi yang berperan utama adalah CD8. Nah, nomor 2 dan 3 ini ada antibodi dan sel NK. Oke ya. Nah, antibodi dan sel NK atau dengan makrofag ini dia bekerja sama ya. Jadi antibodi itu bekerja sama untuk membunuh sel yang sel tumor tadi. Bagaimana caranya? Ya lihat, antibodi ini gambarnya bentuk ketapel ini ya. Nah ini antibodi. Jadi antibodi, adik-adik ingat, dia punya 2 sisi pengenalan, ada FAB dan FC. Ingat ya, ada FAB dan FC. Nah, FAB, ingat FAB adalah yang di 2 ini dia, FAB. Ya, ini adalah yang FC. Yang pangkalnya ini FC. Ini adalah FAB. FAB itu adalah fragmen antigen binding ya. Jadi dia mengenali antigen pada sel tumornya. Nah, ini berikatan. Nah, kemudian di FC-nya ini, nah FC-nya ini dia punya reseptor. Nah, reseptornya itu disebut sebagai FC. Nah, kalau dia IgG maka FC gamma R reseptor. Ini ada jenisnya ya, ada 3A dan lain-lain. Tapi ingat aja dia adalah FC gamma R. Kalau dia adalah IgG. Nah, ternyata yang punya FC gamma R ini itu adalah sel NK atau sel makrofag atau sel imun lain. Ini bisa dibayangkan nggak? Jadi ini ada sel tumor, dia punya antigen. Oke, ingat? Paham? Antigen ditempeli oleh antibodi melalui FAB-nya. Jelas? Nah, berikutnya si antibodi dia punya namanya FC. Nah, FC itu dikenali oleh FC gamma R pada sel NK atau makrofag atau sel imun lainnya. Nah, maka terbentuk kompleks seperti ini. Lihat, ada sel NK, dia punya reseptor mengenali FC. Dia punya reseptor yang mengenali FC pada antibodi ini. Nah, antibodi ini punya FAB yang mengenali si antigen pada sel tumor ini. Nah, kalau ini sudah terbentuk, sama sel NK mengeluarkan namanya porforin dan granzim. Nah, akhirnya ini kalau sudah seperti ini ya, ini sudah cocok. Nah, enzimnya bisa keluar. Nah, dia membuat porforin lubang pada sel kanker tadi. Nah, granzimnya masuk. Nah, membuat apoptosis. Nah, ini adalah kerjasama antara antibodi dan sel NK atau makrofag untuk membunuh sel tumor. Nah, proses yang demikian disebut sebagai ADCC, antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Kalau ini kita terjemahkan masuk akal ya. Jadi sitotoksisitas pembunuhan dari sel tumor dimediasi tergantung antibodi. Nah, ini melibatkan sel dan dimediasi oleh tergantung dari antibodi. Nah, itu. Jadi kalau saya tanya apa itu ADCC, kalian udah paham ya? Coba dilihat pelan-pelan. Oke ya, jadi kalau kita lihat penjelasannya, ADCC ini dimediasi oleh FCR, reseptor FC ini, dari sel NK atau makrofag. Oke ya, itu penjelasan untuk ADCC. Ini aja yang atas.
Untuk yang pertama, yang atas dulu, ada pertanyaan tidak untuk ADCC ini? Jelas, Pak. Jelas, oke. Nah, berikutnya, sel tadi kan ini ya, ada dua pemeran di sini, ada antibodi dan NK. Nah, jadi kalau sel NK, ini cerita yang lain ini ya, cerita yang lain. Sel tumor menjadi rentan untuk dibunuh sel NK ketika sel tumor tadi menemukan ekspresi MHC kelas 1 dan peningkatan ekspresi ligan. Jadi kalau pembunuhan sel NK kan tidak melibatkan MHC kelas 1 ya. MHC kelas 1 itu kan diperlukan untuk si sel CTLA-CD8. Jadi kalau dia nggak punya, maka sel NK yang turun tangan. Karena dia tidak butuh MHC kelas 1. Kemudian sel NK untuk membunuh dia ada ligan. Nah, kalau dia ada ligan untuk cocok dengan si sel NK, maka dia bisa membunuh. Ini cerita yang lain ya. Ini beda dengan ADCC, tapi ini kondisi yang lain. Oke, ini adalah yang nomor 2 dan 3, yaitu melibatkan antibodi dan melibatkan sel NK. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke makrofag. Nah, makrofag ini dia bermuka 2 ya. Jadi dia bisa pro pembunuhan tumor atau bisa juga justru anti pembunuhan tumor. Jadi ternyata dia punya bermuka 2 tergantung dari aktivasinya melalui jalur klasik atau alternatif. Nah, jadi kalau ini ada monosit yang dia bisa membentuk makrofag dengan fenotipe yang berbeda. Nah, kalau yang ini disebut sebagai aktivasi klasik, yang ini disebut sebagai ke kanan ke alternatif. Apa bedanya? Bedanya adalah stimulusnya dan aksinya. Kita lihat, jika makrofag diaktifasi oleh mikrobial TLR ligan atau interferon gamma, dia akan menjadi makrofag M1 ya, yang klasik. Nah, yang ternyata ini adalah yang ini ya, anti tumor. Jadi dia beraksi untuk melawan tumor. Tapi jika dia distimulasi oleh IL-4 atau IL-13, maka dia menjadi makrofag tipe 2, M2 atau jalur alternatif. Yang ternyata M2 ini adalah pro tumor. Jadi dia menjadi temannya tumor. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Nah, lihat gambar lagi di sini, makrofag bisa berperan ganda, bisa menghambat atau mendorong kanker, tergantung pada status aktivasinya. Tadi saya bilang M1 like TAM itu adalah tumor associated makrofag. Jadi makrofag terkait tumor, kalau yang dia bisa berupa M1 atau bisa berwujud M2. Nah, kalau M1 ini secara keseluruhan itu adalah anti tumor ya. Jadi kita lihat perannya memfagosit tumor sel, apoptosis tumor sel, merusak jaringan dari tumor, dan lain-lain. Jadi ini adalah anti tumor perannya. Tapi jika dia M2, justru dia adalah pro tumor yang memicu angiogenesis, IMT, menekan sel Treg, metastasis, tissue remodeling, kemudian tumoral growth factor. Jadi ini adalah perannya makrofag jika wujud M2. Ya, kalian tidak perlu paham detail, tapi yang jelas kalian tahu bahwa makrofag itu bisa berperan ganda, menghambat atau mendorong tergantung pada status aktivasinya. Ya, jelas tidak? Jelas, Pak. Oke, ya. Berikutnya, kita masuk ke bagian keempat. Ya, di sini ya. Kita udah belajar tentang antikekebalan tumor, antigen tumor, respon imun terhadap tumor yang dimediasi oleh 4 tadi. Ada limfosit T, terutama sel TCD8, kemudian ada antibodi, sel NK. Berikutnya kita masuk ke penghindaran respon imun oleh tumor. Jadi
apa yang akan kita bahas di sini, ternyata sel tumor itu sangat cerdas ya. Jadi dia bisa menghindar dari pengawasan respon imun gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita bahas. Jadi ini adalah evasion itu menghindar ya, menghindar respon imun oleh tumor. Jadi ini pada sel yang pada antitumor imunitas ya, pada imunitas yang bekerja dengan idealnya gitu. Jadi ada tumor yang menyajikan antigen nanti yang bisa dikenali oleh si sel T atau membangkitkan si sel T CD8. Nah, akhirnya dia akan dibunuh gitu ya. Ini adalah kondisi ideal atau imunitas antitumor. Tapi pada kenyataannya tidak seindah demikian. Karena apa? Sel tumor dapat menghindar dari respon imun. Nah, ini melalui 3 cara. Pertama, dia menghasilkan molekul penghambat atau protein imunosupresif. Oke, kita lihat. Jadi di sini si sel tumor dia memiliki namanya molekul penghambat atau inhibitory protein. Contohnya adalah PDL1. Oke ya. Jadi sel tumor mempunyai PDL1 itu adalah inhibitory ligand. Sedangkan pada si sel T dia punya namanya inhibitory reseptor. Nah, ketika PDL1 dan PD1 ini berikatan, nah si sel T-nya ini nggak jadi aktif gitu. Jadi ada inhibition of T cell activation gitu. Jadi gitu ya. Jadi ibaratnya ini udah siap tapi dia dilemahkan karena dia punya ligand yang kalau dia berikatan sama PD1 justru dia akan menjadi terhambat aktivasi sel T-nya tadi. Nah, yang kedua masih dalam bagian ini dia bisa mensekresi namanya adalah sitokin imunosupresif. Contohnya adalah TGF beta. Nah, lihat kalau si sel tumor dia mengeluarkan namanya ini senjata pelumpuh gitu ya. Nah, membuat sel T yang tadinya mau aktif dilumpuhkan oleh sitokin imunosupresif. Contohnya TGF beta. Nah, ini adalah contoh bagaimana si sel tumor menghindar dari sel imun. Nah, sehingga sel imunnya itu tidak berdaya gitu ya. Karena dilemahkan duluan oleh si sel tumor melalui cara ini. PDL1, PD1 berikatan atau TGF beta dirilis untuk melemahkan si sel T CD8 tadi. Oke, untuk yang mekanisme pertama jelas. Berikutnya, yang kedua, nah ini ternyata antigen tadi itu disamarkan ya. Kita lihat di sini seolah-olah tidak ada antigen gitu. Jadi dia emang ini punya cara untuk menghilangkan antigen tadi. Sehingga kalau dia tidak ada antigen yang sebagai benda asing, maka ini akan cuek saja ya, sehingga dia tidak bisa mengenali tumor. Nah, ini adalah mekanisme kedua. Dia menggagalkan dari penghasilan dari tumor antigen. Ini yang membuat sel tumor tidak bisa mengenali si tumor tadi. Oke, itu mekanisme yang kedua. Nah, mekanisme yang ketiga, dia memutasikan gen MHC atau gen yang diperlukan untuk presentasi antigen. Jadi kita tahu ya bahwa si MHC kelas 1 itu sangat diperlukan untuk nanti bisa dikenali oleh si sel dendritik gitu untuk presentasi antigen. Tapi liciknya dia, si sel tumor itu dia menggagalkan dengan membuat mutasi pada gen MHC gitu atau protein antigen lainnya. Nah, sehingga sama nanti sel T-nya tidak bisa mengenali si sel tumor ini. Ya, itu adalah 3 mekanisme bagaimana sel tumor itu menghindar dari sel imun. Silakan bisa dicatat atau di screenshot boleh terkait 3 ini. Kalau saya bilang suruh mencatat segala macam itu artinya penting ya. Ya kan harus Bapak tahu. izin Pak. Ya gimana?
Saya masih kurang ngerti sama yang ketiga, Pak. Yang mutasi. Oke, yang di MHC. Jadi sebenarnya kita ingat ya bahwa untuk presentasi antigen kita sel itu butuh namanya MHC atau protein lain yang sudah kita jelaskan di minggu lalu ya. Tapi jika gen ini dimutasi kan akhirnya tidak bisa bekerja. Dan akhirnya ini tidak bisa dipresentasikan selayaknya ini gitu. Kalau normalnya sini asli lihat tuh. MHC molekul ini kan ya, kalau ini ideal kan dia bekerja akhirnya dia terekspresi pada sel tumor. Kemudian dia bisa menyajikan peptida dari antigen tumor. Nah, kalau ininya MHC-nya nggak ada, kan berarti MHC-nya nggak ada gitu. Nah, sama akhirnya peptidanya nggak bisa disajikan. Ya, ini idealnya di sini. MHC-nya ada, di sini nggak ada. Yang di sini antigennya ada, di sini nggak ada. Yang di sini ini beda, justru mengeluarkan sitokin imunosupresif sama molekul inhibitor. Tapi intinya proses ini menjadi tidak terjadi. Jelas sekarang ya? Jelas, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ya, lihat dua gambar ini, kiri dan kanan. Oke, saya lanjutkan sekarang ke berikutnya, ke bagian terakhir, imunoterapi kanker. Ya, mengapa kanker imunoterapi atau imunoterapi ini menjadi penting? Karena saat ini pengobatan yang ada itu menggunakan agen kemoterapi, yang mana dia target utamanya itu adalah membunuh sel-sel yang aktif membelah. Nah, sel-sel yang aktif membelah tadi itu tidak hanya terjadi pada sel kanker saja, tetapi juga pada sel normal. Sehingga kita tahu ya, efek samping dari kemoterapi itu sangat luas. Gitu. Sehingga ini juga obat toksik tidak berhasil mencapai manfaat yang tahan lama. Jadi dia bisa kambuh dan juga dia tidak bisa untuk sel yang telah menyebar ke luar tempat asalnya, sehingga kita butuh pengobatan yang lebih spesifik. Nah, apa itu yang bisa dilakukan? Yaitu menggunakan antibodi. Antibodi yang di sini adalah antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini termasuk dalam kegiatan imunoterapi yang pasif, ya. Karena apa? Antibodinya sudah dibuat di pabrik ya, sudah dibuat di luar gitu. Jadi perusahaan farmasi sudah membuat antibodi sehingga nanti akhirnya bisa dimasukkan ke pasien dan akhirnya sebagai obat. Jadi dia dengan cara mentransfer antibodi spesifik tumor sehingga nanti dia bisa mengenali ya antigen tadi gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Antibodi tadi berkaitan dengan sel surface molekul pada tumor sel. Contohnya tadi ya si sel tumor punya antigen yang nanti bisa dikenali oleh antibodi. Nah, antibodi nanti yang punya FC dan di akhirnya dikenali oleh si sel NK. Nah, sel NK nanti memediasi namanya ADCC. Nah, gitu. Ini adalah mekanismenya. Kemudian juga bisa melibatkan lisis melalui komplement. Oke ya, tadi ya, FC reseptor mediated ini sebenarnya ADCC ya, diperantari oleh fagositosis atau makrofag. Nah, yang kedua, bisa mengganggu pensinyalan. Contohnya antibodi monoklonal yang berikatan dengan si HER2. Kita tahu ya, ada namanya Herceptin. Ditulis silahkan. Herceptin itu adalah antibodi monoklonal yang mengenali HER2. Nah, HER2 itu diperlukan untuk pensinyalan pertumbuhan sel. Sehingga ketika itu diblok, maka pensinyalannya terganggu, sehingga nanti pertumbuhan tumornya pun terganggu. Herceptin itu adalah nama merek ya, sedangkan nama generiknya atau nama ofisialnya itu adalah trastuzumab. Oke, berikutnya BiTEs ini ya, bispecific T-cell engagers. Jadi dia tidak hanya untuk mengenali satu antigen, tapi dia dua ya.
Satu ke tumor antigen, satu lagi ke permukaan si sel T-nya. Biasanya adalah CD3. Dan nanti dia akhirnya bisa membunuh tumor. Ya, yang keempat itu adalah antibodi monoklonalnya berperan sebagai sebagai pembawa ya. Jadi dia akan membawa toksin atau obat gitu. Ya nanti dia akan spesifik mengenali tumor. Nah akhirnya nanti toksin atau misalnya ini adalah radioisotop nanti yang akan membunuh sel tumor. Jadi ini sebagai kendaraan. Karena antibodi dan antigen itu sangat spesifik. Jadi bisa juga antibodi berperan di sana. Nah ini adalah yang saya ceritakan tadi, beberapa obat antibodi monoklonal yang digunakan di terapi. Ini bukan saya edit. Ini trastuzumab. Share-sharingnya masih kelihatan nggak? Enggak, Pak. Enggak, Sudah Pak. nggak? Ya. Oke, kita lihat ada apa aja di sini. Jadi beberapa antibodi monoklonal yang telah digunakan. Pertama ada trastuzumab, dia menarget pada HER2 atau NEO. Dia adalah suatu EGFR, epithelial growth factor receptor. Dia adalah untuk ke kanker payudara yang HER2 positif. Kemudian ada lagi yang lain banyak ya. Contohnya ada blinatumomab, itu mengenali CD19 untuk pengobatan leukemia akut limfoblastik. Kemudian ada rituximab ya, rituximab. Ya, rituximab atau ofatumumab dia mengenali si CD20. Dia untuk leukemia, B-cell lymphoma dan leukemia atau juga pada CLL, chronic lymphocytic leukemia. Kemudian ada tadi yang saya bilang ada ibrutinib tapi dia digabung dengan molekul lain, yaitu adalah tioxetan. Dia terkondisi dengan radioisotop. Ini untuk Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma dan lain-lain. Kemudian ada brentuximab, dia untuk CD30, tapi dia untuk mengikat si vedotin. Ya, ini untuk lymphoma ini. Kemudian ada genutuzumab, menarget CD33 untuk si AML. Yang lain ada alemtuzumab, mengenali CD52 untuk pengobatan ini lymphoma. Kemudian cetuximab, panituzumab, nimotuzumab untuk mengenali si EGFR, untuk pengobatan banyak kanker. Sudah kita singgung kemarin ada bevacizumab, dia mengenali si VEGF-R untuk kanker kolorektal dan ini sebagai agen anti-angiogenesis. Untuk terakhir ada denosumab untuk mengenali si rangkel untuk kanker tulang yang metastasis. Oke, ada dua yang belum saya sebut. Nah ini saya masih simpan ya karena akan saya bahas berikutnya. Yaitu ada ipilimumab dan nivolumab dan juga pembrolizumab. Nah, apa istimewanya dari dua ini? Nah, istimewanya karena antibodi ini dia mengenali adalah ini. Nah, molekul ini adalah molekul inhibitor yang sudah saya ceritakan tadi. Kan tadi saya katakan ada molekul inhibitor pada sel tumor yang itu bisa melemahkan si sel kanker. Melemahkan sel T. Nah, yang kedua antibodi tadi disebut sebagai imun checkpoint inhibitor. Pelan-pelan nih ya, karena ini udah mulai masuk yang penting. Ya, apa itu imun checkpoint inhibitor? Nah, kalian tentu masih ingat ya tadi bahwa tumor menghindari respon antitumor
bisa dengan melibatkan molekul penghambat. Nah, itu yang saya ceritakan di awal tadi. Dia tumor menghindari sel T antitumor dengan melibatkan molekul penghambat. Nah, contohnya molekul penghambat tadi adalah CTLA4 dan PDL1. Nah, kalau bagaimana strategi pengobatannya? Ya udah, kita buat namanya checkpoint inhibitor. Sel molekul penghambat tadi itu diblok gitu ya, sehingga molekul penghambat tadi tidak berikatan dengan reseptornya pada si sel T. Nah, kalau tadi itu dihambat, kan berarti tidak terjadi penghambatan. Nah, tidak terjadi ini ya. Akhirnya aktivitas itu berjalan dan sel T bisa aktif. Kita lihat di sini. Ini agak harus pelan-pelan saya jelasin. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini ada sel dendritik, paham ya? Ini ada si sel T CD8. Perhatikan gambar sini semua. Jadi antigen oleh si MHC sudah disajikan, kemudian TCR mengenali. Nah, ini berikatan. Tapi kita ingat ya, pekan lalu atau di imunologi yang lalu, kalian ingat nggak ada istilah namanya molekul kostimulator? Ya, molekul kostimulator itu adalah ikatan antara B7 dan CD28. Tapi jika yang berikatan ini adalah si CTLA4 bukan CD28, maka ini tidak terjadi stimulasi. Jadi ini no stimulation karena yang berikatan bukan CD28 tapi adalah CTLA4. Nah, kalau seperti ini, maka ini tidak terjadi aktivasi. Nah, sehingga strateginya apa? Strateginya si CTLA4 pada kita lagi molekul inhibitor tadi ya. Nah, CTLA4 tadi dialihkan perhatiannya oleh si anti CTLA4. Contohnya adalah ipilimumab. Nah, ipilimumab tadi berkaitan dengan CTLA4. Nah, kalau ini berikat, berarti nanti CD28 dan B7 bisa berikatan. Nah, kalau kombinasi ikatan antara TCR dan ini, kemudian B7 dan CD8, nah akhirnya si sel T tadi bisa aktif dan akhirnya bisa membunuh tumor. Nah, ini adalah yang antibodi yang anti CTLA4. Contohnya adalah si ipilimumab. Dia adalah ke CTLA4. Gitu cerita mekanismenya. Paham belum? Fania gimana, jelas? Jelas ya? Jadi CTLA4 kalau dia berikatan sama B7 tidak ada kostimulasi. Nah, sehingga CTLA4-nya dialihkan perhatiannya oleh si antibodi anti CTLA4. Sehingga nanti yang ini berikatan, nah akhirnya bisa aktif. Nah, sel imun tadi yang nanti bisa membunuh sel tumor. Nah, ini adalah ipilimumab ya, cara kerjanya dia menghambat CTLA4. Nah, yang berikutnya ada molekul lain yaitu disebut sebagai PDL1. Nah, ini jadi si sel tumor dia punya PDL1, dia adalah molekul inhibitor. Kalau dia berikatan sama PD1, kita lihat sinyal ini akan dihambat gitu. Nah, akhirnya juga no co-stimulation yang terjadi gitu. Nah, strateginya bagaimana untuk pengobatan? Ya udah, kita buat antibodi anti PDL1. Nah, sehingga PDL1-nya ini dia dialihkan ya. Nah, atau bisa juga ke PD1. Jadi antibodi bisa menargetkan ke sini atau ke sini. Yang jelas intinya PDL1 dan PD1 tidak berikatan, tidak menyatu. Nah, sehingga sinyal untuk aktivasi sel T-nya ini bisa bangkit dan akhirnya sel tumornya bisa mati. Itu prinsipnya.
Nah, obat yang beraksi pada si PD-1, PD-L1 itu adalah ini ya, nivolumab dan pembrolizumab. Menarget pada PD-1 dan PD-L1. Untuk obat melanoma metastatik atau kanker paru. Ya, ini kalian harusnya sudah paham karena ini ada di buku ya, di buku imunologi. Jadi sekarang kalian bisa baca buku itu lagi dan bisa mengaitkan dengan apa yang saya jelaskan barusan. Ya, obat-obat yang beraksi pada tadi ya, pada PD-1, PD-L1 atau CTL4 disebut sebagai immune checkpoint inhibitor. Ingat-ingat ya, 3 obat tadi yang bertarget pada CTLA4, PD-1 atau PD-L1 disebut sebagai immune checkpoint inhibitor. Mana Hans ini? Mukanya nggak kelihatan. Ada pertanyaan nggak? Ya, oke ya, yang perlu kalian tahu bahwa checkpoint inhibitor saat ini menjadi salah satu metode yang paling menjanjikan untuk secara efektif meningkatkan respon imun pasien terhadap tumor. Nah, makanya saya tekankan ya, dan kalian juga harus paham. Kalian harus tahu bagaimana mekanismenya tadi ya, mengeblok atau memblokade CTLA4 dan CD atau PD-1. Kemudian tahu juga contoh obatnya, yaitu ada ipilimumab, itu bertarget pada CTLA4. Ya, kalau nivolumab dan pembrolizumab dia ke PD-1 atau PD-L1, dan golongan tadi itu disebut sebagai immune checkpoint inhibitor. Bapak izin nanya, Pak. Ya, gimana? Kalau yang mekanisme PDL1 sama PD1 itu tuh harus dua-duanya dihambat atau boleh salah satu aja yang dihambat, Pak? Boleh salah satu saja, ya. Jadi ini boleh. Jadi tergantung perusahaan farmasinya ya. Dia mau menarget ke PD-L1 atau ke PD-1. Hasilnya sama saja. Ketika satu dihambat, maka ini nggak ada pasangannya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ternyata dari checkpoint inhibitor dia juga bisa terjadi resistensi ya. Berarti dengan anti CTLA4 atau anti PD-1 tidak merespon terhadap obat ini atau terjadinya resistensi. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini checkpoint inhibitor tidak berhasil pada pasien dengan tumor yang memiliki mutasi somatik yang relatif rendah. Jadi kalau dia penyebabnya itu mutasinya yang lain atau rendah gitu, mungkin obat ini tidak bisa bekerja. Kemudian sel T efek jika pada sel tumor tadi itu efektornya melimpah atau menunjukkan jika sel T efektornya melimpah atau sel T-nya tadi kelelahan, maka ini akan menghasilkan respon yang baik. Tapi jika jumlah sel T yang menyusup tadi jarang, maka responnya juga akan buruk. Oke, kalian tahu ya, ada sel Treg. Sel Treg itu yang menekan dari sel limfosit. Kalau dia sel Treg-nya banyak, maka respon dari obat tadi juga akan buruk. Kemudian rendahnya ekspresi PD-L1 pada beberapa jenis tumor. Nah, kalau seperti ini, maka responnya buruk. Tapi sangat masuk akal ya, karena jika obat tadi kan menargetnya ke PD-L1 atau PD-L1. Kalau ekspresi dari tumornya itu rendah, maka dia tidak cocok untuk diberikan obat tadi. Nah, selain itu ada beberapa klon sel tumor yang lolos dari pengobatan pertama, dia akan mengekspresikan molekul selain PD-L1. Jadi dia mengekspresikan molekul penghambat lainnya. Jadi molekul penghambat itu tidak hanya PD-L1, tapi juga banyak yang sudah diidentifikasi. Nah, kalau seperti itu, maka antibodinya ya nggak bisa
menangkal VD-L1 tadi. Oke, sekian, terima kasih. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke ya, kita overview kuliah hari ini. Ya, kita belajar 5 poin ini tentang tumor, bahwa sistem imun tuh bekerja loh untuk membunuh tumor. Gitu. Kemudian ada neoantigen tadi dari mana aja. Ada beberapa aktor utama untuk melawan tumor. Kemudian ternyata tumor bisa menghindar, dan tadi strategi pengobatan menggunakan antibodi monoklonal. Baik bersifat pasif seperti trastuzumab atau berupa checkpoint inhibitor yang berupa contohnya adalah nivolumab dan pembrolizumab. Ya, itu kuliah kita hari ini. Ya, ada pertanyaan tidak? Oke, untuk berikutnya kalian bisa cocokkan kembali ya yang udah kalian buat resumenya dengan kuliah hari ini. Nanti saya langsung bagi PowerPoint-nya ini untuk kalian pelajari lagi. Untuk tugas resume tadi nanti saya buatkan link-nya ya. Belum saya buat, nanti saya buatkan Google Drive-nya. Mungkin kalau saya sempat nanti saya coba kuis ya. Tapi waktunya belum ditentukan. Tapi yang jelas kalau saya ada waktu nanti saya bikin kuis. Jadi intinya materi yang imunologi tumor dan kemarin tidak banyak-banyak, mungkin cuma 10 soal saja yang ada. Ya, nanti saya infokan berikutnya lewat PC kelas. Ya, gimana? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas saya tutup.